Perkenalkan, nama saya Tia Nurmawati, NIM D400180079 dari kelas C, Praktikum Teknik Tenaga Listrik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ulangan akhir semester Praktikum Teknik Tenaga Listrik dengan materi yaitu motor sinkron dan asinkron. Materi yang pertama yaitu motor sinkron. Motor sinkron merupakan motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa slip. Motor sinkron bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Kemudian prinsip kerja dari motor sinkron. Cara kerja motor sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Stator berisi belitan 3 fasa dan disuplai dengan daya 3 fasa. Dengan demikian, belitan stator menghasilkan medan magnet berputar 3 fasa, suplai DC diberikan ke rotor. Rotor masuk ke medan magnet berputar yang dihasilkan oleh belitan stator dan berputar dalam sinkronisasi. Sekarang kecepatan motor tergantung pada frekuensi arus yang disediakan. Kecepatan motor sinkron dikendalikan oleh frekuensi arus yang diterapkan. Kecepatan motor sinkron dapat dihitung sebagai Ns sama dengan 120 F per P, di mana F merupakan frekuensi arus AC dengan satuan Hz, P merupakan kutub motor, dan Ns yaitu kecepatan motor dengan satuan RPM. Jika beban lebih besar dari beban breakdown, motor menjadi tidak sinkron. Gulungan stator 3 fasa memberikan keuntungan menentukan arah rotasi. Dalam kasus belitan 1 fasa tunggal, tidak mungkin untuk menurunkan arah putaran dan motor dapat mulai pada salah satu arah. Untuk mengontrol arah putaran pada motor sinkron ini, pengaturan awal diperlukan. Komponen utama motor sinkron adalah 1. Rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki medan magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua yaitu stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Kemudian ada rangkaian star delta, bisa dilihat pada gambar. Rangkaian tersebut menggunakan 3 buah kontaktor dan 1 timer K4. Mula-mula motor dihubungkan secara star oleh kontraktor K1 dan kontaktor K3 sekaligus memberi suplai untuk timer. Setelah setting waktu tunda timer tercapai, kontak timer K4 akan memutus suplai untuk kontaktor K3 dan berganti menyuplai kontaktor K2. Kombinasi K1 dan K2 akan menghubungkan motor secara delta. Kemudian ada rumus perhitungan untuk motor sinkron. Yang pertama, rumus untuk menghitung kecepatan sinkron motor yaitu Ns sama dengan 120 F per P, di mana F merupakan frekuensi arus AC dengan satuan Hz, P merupakan kutub motor, Ns yaitu kecepatan motor dengan satuan RPM. 2. Rumus untuk menghitung slip pada motor yaitu S sama dengan Ns min N per Ns kali 100%, di mana N merupakan kecepatan motor dengan satuan RPM. Kemudian ada rumus untuk menghitung arus atau ampere motor ketika diketahui daya, tegangan, dan faktor daya atau cos P. Dengan rumus P sama dengan V kali I kali cos P. Kemudian didapatkan rumus untuk menghitung arus yaitu I sama dengan P per V kali cos P. Kemudian yang keempat, ada rumus untuk menghitung daya motor 3 fasa ketika diketahui arus, tegangan, dan faktor daya. Rumusnya yaitu
P sama dengan akar 3 kali V kali I kali cos pi. Kemudian untuk menghitung arusnya, I sama dengan P per akar 3 kali V kali cos pi. Kemudian yang kelima, ada rumus untuk menghitung efisiensi daya motor, yaitu P output per P kali 100. Kemudian yang keenam, ada rumus untuk menghitung torsi motor jika diketahui daya motor dan kecepatan motor. Dengan rumus awal, HP sama dengan T kali N dibagi 5250. Kemudian didapatkan rumus untuk torsi, yaitu 5250 kali HP per N. Kemudian kalau untuk mencari N, yaitu N sama dengan 5250 dikali HP dibagi T, di mana T merupakan torsi motor, N merupakan kecepatan putar motor, HP merupakan daya kuda motor, dan 5250 adalah ketetapan konstan. Kemudian yang ketujuh, ada rumus untuk menghitung kecepatan rotor, yaitu NR sama dengan NS kali 1 min slip. Selanjutnya ada contoh soal dari motor sinkron. Soalnya yaitu motor sinkron 3 fasa 12 kutub memiliki impedansi jangkar 100 ohm dan reaktansi 0,5 ohm per fasa, beroperasi dengan 200 volt 3 fasa 25 Hz. Bila pengaturan 80% dari kemampuan, hitunglah daya maksimum dan torsi dalam Nm sebelum mesin keluar dari sinkronisasi. Kita diketahui F1 sama dengan 2000 volt dan EB sama dengan 80%, sehingga V2-nya yaitu 1600 volt, R-nya 0,5 ohm dan ZS-nya 10 ohm. Daya maksimum yang dihasilkan oleh mesin sinkron yaitu PD sama dengan V1 kali V2 per ZS min V2 kuadrat R per ZS kuadrat. Kemudian PD maksimum dari ketiga fase tersebut adalah 2000 per akar 3 dikali 1600 per 10 akar 3 min 1600 per akar 3 kuadrat dikali 0,5 dibagi 10 kuadrat. Kemudian dihasilkan 2000 dikali 1600 per 10 min 1600 kuadrat kali 1 per 200. Kemudian dihasilkan 307 200 watt. Kecepatan mesin sinkron dengan 12 kutub yaitu 120 dikali 25 per 12 sama dengan 250 rpm. Kemudian untuk torsi maksimum pada kondisi daya maksimumnya yaitu torsi max dikali omega sama dengan 307.200, yaitu T max kali 2pi kali 250 per 60. Kemudian dihasilkan hasil akhirnya yaitu 11.724 Nm. Kemudian ada penggunaan motor sinkron dalam industri. Umumnya, motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Ini juga diterapkan dalam aktuator robot, pabrik bola, jam, pemutar piringan hitam, pemutar rekaman juga memanfaatkan motor sinkron. Selain itu, motor ini juga digunakan sebagai servo motor dan mesin timing. Motor-motor ini tersedia dalam kisaran ukuran tapal kuda fraksional hingga kisaran ukuran industri daya tinggi. Sementara digunakan dalam ukuran industri daya tinggi, motor ini melakukan dua fungsi penting. Salah satunya adalah sebagai cara yang efisien untuk mengubah energi AC menjadi mekanik, dan yang lainnya adalah koreksi faktor daya. Materi yang kedua yaitu motor sinkron. Motor sinkron merupakan jenis motor AC yang bekerja dengan tingkat tegangan besar di mana pada lilitan rotor dan statornya terdapat arus bolak-balik. Sebagai contoh, motor asinkron arus bolak-balik yang dicatu secara langsung dengan statornya dan melalui induksi elektromagnetik pada transformator ke rotornya.
Motor asinkron biasanya dipandang sebagai transformator karena daya listriknya dialihkan di antara rotor dan stator bersama-sama dengan perubahan frekuensi dan aliran daya mekanis. Kemudian prinsip kerja dari motor asinkron atau motor induksi. Yang pertama, bila motor induksi diberi sumber tegangan 3 fasa, maka pada pumparan stator akan mengalir arus pada stator. Yang kedua, arus pada stator menimbulkan medan magnet atau arus yang mengalir pada penghantar akan menghasilkan medan magnet berdasarkan hukum Oersted. Yang ketiga, arus 3 fasa akan menimbulkan medan magnet putar karena arus yang mengalir adalah arus bolak-balik atau AC, maka arah medan magnetnya pun berubah-ubah, dan karena menggunakan arus 3 fasa, maka seolah-olah timbul medan magnet yang berputar pada sekitar stator. Yang keempat, medan putar stator akan memotong batang konduktor pada rotor dan menghasilkan tegangan GGL. Agar tegangan terinduksi, diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator atau NS dengan kecepatan berputar rotor atau NR. Dengan rumus yang bisa diketahui, N stator sama dengan 120 F per P, di mana N stator yaitu kecepatan stator, F merupakan frekuensi arus, P merupakan jumlah kutub. Yang kelima, karena adanya tegangan GGL pada rotor, dan rotor juga merupakan rangkaian listrik yang tertutup, maka akan menghasilkan arus. Yang keenam, arus listrik di dalam medan magnet akibat medan putar stator akan menimbulkan gaya pada rotor, berdasarkan hukum Lorentz. Yang ketujuh, bila torsi mula yang dihasilkan oleh gaya pada rotor yang cukup besar untuk memikul torsi beban, rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. Selanjutnya ada komponen motor asinkron. Yang pertama yaitu stator. Stator termasuk komponen utama motor listrik, karena komponen ini akan bersinggungan langsung dengan kinerja motor. Stator merupakan lilitan tembaga statis yang terletak mengelilingi poros utama. Fungsi stator adalah untuk membangkitkan medan magnet pada sekitar rotor. Yang kedua ada rotor. Bagian ini juga menyerupai stator, bedanya rotor merupakan lilitan tembaga yang bersifat dinamis. Mengapa bersifat dinamis? Karena lilitan ini menempel bersama main shaft atau poros utama motor yang akan berputar. Sama halnya dengan stator, semakin banyak jumlah lilitan pada rotor, maka semakin besar pula putaran yang dihasilkan. Umumnya digunakan tembaga dengan diameter yang kecil. Hal ini bertujuan agar jumlah lilitan lebih banyak walau memerlukan panjang kawat yang berbeda. Yang ketiga ada main shaft. Poros utama adalah komponen logam yang memanjang sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Selain rotor, komponen yang menempel pada poros ini adalah drive pulley. Umumnya poros utama terbuat dari bahan aluminium yang anti karat. Selain itu, komponen ini juga harus stabil pada putaran dan suhu tinggi. Yang keempat ada brush. Brush adalah sikat tembaga yang akan menghubungkan sumber arus listrik dengan rotor coil. Sikat ini menempel pada rotor kecil yang terletak di ujung rotor utama. Gesekan yang terjadi akan mengalirkan arus dengan arah yang sama, walaupun rotor berputar, sehingga putaran dapat sinkron dan kontinu. Yang kelima ada bearing. Fungsi bearing adalah sebagai bantalan antara permukaan poros dengan motor housing. Bearing umumnya berbahan aluminium yang memiliki gaya gesek ringan, sehingga tidak menghambat putaran motor. Yang keenam ada drive pulley. Komponen ini terletak di ujung bagian luar poros utama. Fungsinya untuk mentransfer putaran motor menuju komponen lain. Komponen ini umumnya berbentuk gear atau pulley yang siap dihubungkan dengan komponen yang perlu digerakkan dengan motor ini. Yang ketujuh ada motor housing. Di bagian terluar motor listrik, kita akan menemui sebuah plat besi yang digunakan untuk melindungi semua komponen elektrik motor. Selain itu, motor housing juga berfungsi untuk melindungi kita selaku pemakai dari putaran rotor yang sangat tinggi. Selanjutnya ada rangkaian start delta dari motor asinkron.
Bisa dilihat pada gambar tersebut. Ketika PB on ditekan, maka K1, T1, dan K3 akan on. Kontak K1 berfungsi sebagai pengunci sehingga K1, T1, dan K3 akan tetap on. Meskipun PB on telah dilepas, pada saat ini motor running dengan konfigurasi start. Selanjutnya, T1 akan menghitung hingga nilai hitungan timer mencapai target. Ketika T1 mencapai target, maka kontak output T1 akan on. Dengan demikian K3 akan off dan K2 akan on, dan motor running dengan konfigurasi delta. Kontak K2 NC dan K3 NC berfungsi sebagai interlock yang memastikan bahwa kontaktor start dan kontaktor delta aktif secara bergantian. Lamanya on delay timer praktis kurang lebih antara 3-5 detik. Tapi untuk lebih tepatnya, bisa cari tahu lebih banyak mengenai rangkaian start delta, karena masih banyak detail yang tidak dibahas dalam tulisan yang hanya memberikan contoh rangkaian dan sedikit sekelumit prinsip kerjanya saja. Kemudian ada rumus perhitungan pada motor asinkron. Yang pertama yaitu rumus untuk menghitung kecepatan sinkron motor, yaitu rumusnya NS sama dengan 120 F per P, di mana F sama dengan frekuensi arus AC dengan satuan Hz, P merupakan kutub motor, NS merupakan kecepatan motor dengan satuan RPM. Yang kedua yaitu rumus menghitung slip pada motor, yaitu S sama dengan NS min N per NS kali 100%, di mana N merupakan kecepatan motor dengan satuan RPM. Yang ketiga yaitu rumus untuk menghitung arus motor ketika diketahui daya, tegangan, dan faktor daya atau cos P. Rumus awalnya yaitu P sama dengan V kali I kali cos P. Kemudian didapatkan rumus untuk mencari arusnya yaitu P sama P per V kali cos P. Kemudian yang keempat ada rumus untuk menghitung daya motor 3 fasa ketika diketahui arus, tegangan, dan faktor daya. Rumusnya yaitu P sama dengan akar 3 V kali I kali cos P. Kemudian didapatkan rumus I sama dengan P per akar 3 kali V kali cos P. Kemudian yang kelima ada rumus untuk menghitung efisiensi daya motor, yaitu P output per P kali 100. Kemudian yang keenam ada rumus untuk menghitung torsi motor jika diketahui daya motor dan kecepatan motor. Rumus awalnya yaitu HP sama dengan T kali N kali per 5250. Kemudian didapatkan rumus untuk menghitung torsi yaitu T sama dengan 5250 kali HP per N. Kemudian untuk mencari N ada rumus yaitu N sama dengan 5250 kali HP per T, di mana T merupakan torsi motor, N merupakan kecepatan putar motor, HP merupakan daya kuda motor, dan 5250 adalah ketetapan konstan. Yang ketujuh ada rumus untuk menghitung kecepatan rotor, yaitu NR sama dengan NS kali 1 min slip. Kemudian ada contoh soal untuk motor asinkron. Soalnya yaitu motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz 3 fasa. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. Tentukan A kecepatan sinkron dan dari medan magnet, B slip per unit, C kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip sama dengan 0,02. Yang pertama yang ditanyakan adalah kecepatan sinkron dari medan magnet. Kita bisa mencari dengan rumus NS sama dengan 120 F per P, dengan frekuensinya adalah 60, bisa dikalikan 120 kali 60, kemudian kutubnya ada 6, kemudian didapatkan 7200 per 6, kemudian didapatkan hasil 1200 rpm, sehingga kecepatan sinkronnya adalah 1200 rpm. Kemudian pertanyaan yang B adalah slip per unit. Slip per unitnya yaitu S sama dengan NS min NR per NS. NS-nya didapatkan 1200, NR-nya 1140. Kemudian tinggal
kurangi saja dan dibagi, kemudian didapatkan hasil 0,05 atau 5%. Kemudian pertanyaan yang C yaitu kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip 0,02, yaitu kita menggunakan rumus S sama dengan NS min NR per NS. Kemudian didapatkan hasil 1176 rpm. Selanjutnya penggunaan motor asinkron dalam industri. Adapun penggunaan motor induksi di industri ini adalah sebagai penggerak seperti untuk blower, kompresor, pompa, penggerak utama proses produksi atau mill, peralatan workshop seperti mesin-mesin bor, geranda, keran, dan sebagainya. Nah, motor induksi ini memiliki sebuah sumber energi listrik yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikan di sisi rotornya diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnetik. Kemudian perbedaan motor asinkron dan motor sinkron. Pada motor asinkron memiliki karakteristik 1. Motor asinkron adalah motor yang paling populer di industri karena kehandalan dan lebih mudah perawatannya. Yang kedua, motor asinkron AC cukup murah dan juga memberikan rasio daya yang cukup tinggi. Yang ketiga, konstruksi dan pemeliharaan yang sederhana. Yang keempat, faktor daya relatif rendah dan efisiensi. Kemudian pada motor sinkron sangat menarik untuk drive kecepatan rendah, yaitu faktor daya selalu dapat menyesuaikan hingga 1,0 dengan efisiensi tinggi. Yang kedua, dapat meningkatkan faktor daya. Yang ketiga, dapat dirancang untuk memberikan torsi awal yang lebih tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.